Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala amma ba'd. Pemirsa, sahabat Hasan Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara Balalajaran, dan kita selalu berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu mendatangkan ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redha, rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dapat kita sampaikan, kita perbanyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang insyaallah ada pada nasihat yang pertama pada baris yang ke-7 di halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, kamu mesti mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasul, dan qaul sebagian ulama. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebahagian malam, maka lakukanlah salat di malam itu nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Amrun, kata Imam Al-Ghazali, firman Allah ini adalah perintah. Di ayat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Syukrun, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata Imam Al-Ghazali, mengandung syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, firman Allah yang lain, dan orang-orang yang beristighfar bil ashari, di waktu sahur. Zikrun adalah mengandung zikir, mengandung untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi telah bersabda, salasatu aswatin, ada 3 suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawtud diqi, satu suara ayam jantan yang berkokok. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, dan 2 suara orang yang membaca Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan 3 suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Pemirsa, sahabat Hasan Nabil TV rahimakumullah, dari firman Allah dan hadis Rasul ini, Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada murid beliau dan kepada kita semua, bahwa bila kita bangun di malam hari, itu mesti ada ibadah yang kita lakukan, agar jangan sampai bangunnya kita hanya sia-sia,
tidak mendatangkan nilai plus dalam bangun kita di malam hari. Karena itu beliau memberikan bimbingan bahwa ketika kita bangun itu ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan agar seperti nasihat beliau sebelumnya kita tidak fakir di akhirat, agar kita menyiapkan bekal kita untuk perjalanan jauh, yaitu perjalanan di negeri akhirat nanti. Di antara amalan itu adalah salat malam. Salat malam adalah ibadah sunat atau salat sunat yang dilakukan di malam hari sesudah kita tidur. Maksimal 11 rakaat dan minimal atau sekurang-kurangnya 1 rakaat witir. Kita lakukan 8 rakaat tahajud, kemudian 3 rakaat witir, menjadi 11 rakaat. Dan ujar beliau tadi bahwa ini adalah amrun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi wajib dan kepada kita hukumnya sunat. Tapi sunat yang mendatangkan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sambung ayat ini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan derajat maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi. Kalau kita penuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pebisnis, mudah-mudahan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai seorang yang berkecimpung pada sebuah karir, mudah-mudahan karir kita semakin meninggi, semakin terpuji. Dan ini adalah di antara faedah salat tahajud yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kita ketahui kemanfaatannya. Kemudian amaliyah yang lain adalah istighfar. Dan semua kita yang bukan nabi atau rasul, bukan malaikat, tentu kita memiliki kesalahan, kekhilafan, bahkan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memberikan bimbingan beliau dalam keseharian beliau, menurut riwayat yang 70 kali beristighfar, yang lain 100 kali. Ini menunjukkan betapa kita sebagai manusia mesti selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar adalah amalan yang langsung disampaikan oleh Allah manfaatnya di surah yang lain, di ayat yang lain Allah menyebutkan وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak akan mengadab satu kaum, satu bangsa, perorangan apabila mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang lain yang bisa kita lakukan di malam hari adalah dengan membaca Al-Quran. Wa sautul ladzi yaqra'ul Quran. Suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membaca Al-Quran. Nah, amalan ini mudah-mudahan dapat kita lakukan ketika kita bangun di malam hari dan ketika kita melakukan ibadah-ibadah di malam hari.
maka bisa kita lakukan amal-amal ini barangkali seringan mungkin, tetapi ada kesempatan buat kita bermunajat, buat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melakukan amal ibadah di malam hari, dan mudah-mudahan bisa istiqamah dalam melakukan amal-amal tersebut, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.